Jungle. Cara menambah satuan di Excel. Jika pekerjaan Anda sering berkutat dengan Microsoft Excel, pasti pernah mengalami sedikit kesulitan jika harus menambahkan satuan di akhir angka suatu sel, misalnya satuan meter, sentimeter, kilogram, piece, buah, atau satuan yang lainnya. Bagaimana cara Anda membuat satuan data seperti kilogram, piece, dan lain sebagainya di Microsoft Excel? Apakah Anda akan menulis 20 kg secara langsung ke dalam sel? Atau memisah angka 20 dengan satuan kilogram ke dalam sel berbeda? Jika itu yang Anda lakukan, tentu Anda akan kesulitan menerapkan rumus atau fungsi terhadap data tersebut. Jadi dalam tutorial ini, saya akan memberikan solusi terbaik tentang bagaimana cara membuat satuan data di Excel secara otomatis, tanpa mengubah nilai data itu sendiri. Sehingga, Anda bisa menerapkan rumus atau fungsi untuk perhitungan lebih lanjut. Agar hasil perhitungan rumus terhadap data yang menggunakan satuan, tidak memberikan hasil pesan error, pertama-tama siapkan data yang akan menggunakan satuan, sebagai angka valid terlebih dahulu. Kemudian, seleksi sel atau range data yang akan ditambahkan satuan, misalnya untuk satuan kilogram. Saya menggunakan tombol Ctrl+1 pada keyboard secara bersamaan untuk membuka window format cells. Pilih kategori custom dalam tab number. Masukkan kode 0, tanda petik ganda, spasi, kilogram, dan tanda petik ganda pada kolom tipe. Klik OK untuk menerapkan hasilnya. Bagaimana? Mudah bukan? Seperti yang Anda lihat, data kolom C tampil menggunakan satuan kilogram, misalnya sel C2, yaitu 27 kg. Sementara nilai sebenarnya, dapat Anda lihat pada formula bar, yaitu 27. Anda juga bisa menerapkan rumus ke dalam data ini. Seperti hasil pada sel C8, yang menggunakan rumus, sama dengan, sum, kurung buka, range C2 sampai C7, dan kurung tutup, yang hasilnya adalah 153 kg. Sama halnya dengan contoh pada tabel pertama. Pada tabel yang kedua ini, saya juga akan menambahkan satuan buah pada kolom D. Lakukan dengan langkah-langkah yang sama pada contoh yang pertama tadi, dan lihat hasilnya. Data kolom G tampil menggunakan satuan buah, misalnya sel G2, yaitu 10 buah. Sementara nilai sebenarnya, dapat Anda lihat pada formula bar, yaitu 10. Anda juga bisa menerapkan rumus ke dalam data ini. Seperti hasil pada sel G8, yang menggunakan rumus, sama dengan, sum, kurung buka, range G2 sampai G7, dan kurung tutup, yang hasilnya adalah 99 buah. Saya masih punya contoh menarik lainnya. Terkadang, kita memerlukan detail angka hingga kesatuan desimal dalam menyajikan suatu data, misalnya panjang kain seperti tabel yang ketiga ini. Jika menggunakan format sebelumnya, 0, tanda petik ganda, spasi, M, dan tanda petik ganda, maka hasilnya akan terjadi pembulatan, dan bukan dalam bentuk angka desimal. Untuk mengatasinya, saya harus sedikit memodifikasi format, menjadi 0,0, tanda petik ganda, spasi, M, dan tanda petik ganda. Jika menginginkan lebih banyak desimal, Anda bisa menambahkan 0 lagi di belakangnya, misalnya 0,00, atau 0,000. Seperti yang Anda lihat, data kolom J tampil dalam bentuk angka desimal, dan menggunakan satuan meter, misalnya sel J2, yaitu 5,5 meter. Sementara nilai sebenarnya, dapat Anda lihat pada formula bar, yaitu 5,5. Anda juga bisa menerapkan rumus ke dalam data ini. Seperti hasil pada sel J8, yang menggunakan rumus, sama dengan, average, kurung buka, range J2 sampai J7, dan kurung tutup,
yang hasilnya adalah 6,883 meter. Saya menggunakan koma sebagai pemisah desimal. Ini berlaku untuk format regional Indonesia. Jika software Excel Anda menggunakan format regional English, gunakan titik untuk pemisah desimal. Selain menyisipkan satuan dalam bilangan desimal, masih banyak kombinasi kode custom number format yang bisa digunakan. Bahkan, untuk tujuan yang lebih kompleks sekalipun. Ada beberapa ketentuan yang berlaku dalam membuat satuan data di Excel. Pertama, membuat satuan data ini menggunakan fitur custom number format. Jadi, hanya berlaku untuk sel yang menggunakan format sel custom ini. Misalnya, jika Anda menggunakan custom number format ini, pada range B1 sampai B20, maka format ini tidak berlaku untuk sel lainnya. Jika Anda ingin membuat satuan data untuk sel lainnya, Anda harus mengulangi tahap pembuatan custom number format, seperti contoh-contoh tadi. Atau, copy-paste sel yang menggunakan custom number format ini ke sel tujuan Anda. Selanjutnya, Anda hanya perlu mengubah isi sel sesuai kebutuhan. Kedua, custom number format memiliki aturan dasar yang mesti terpenuhi. Jadi, Anda tidak bisa sembarangan menggunakan kode, karena ada aturan penulisannya. Saran saya, pahami dahulu materi custom number format Excel, sebelum Anda membuat satuan data. Saya sudah bahas tentang custom number format pada tutorial sebelumnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang cara menambah satuan di Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.